Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Putri Aulia. Kali ini saya akan melakukan praktikum dengan judul pemantulan cahaya. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan kali ini, yang pertama ada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar, dan celah cahaya. Langkah percobaan. Yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian, nyalakan lampu senter dan amati jalannya kertas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkesinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian, ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulannya. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan alat berikut. Nyalakan lilin dan amati dalam kertas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalan kertas sinar bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau dipergen, dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti susunan alat berikut. Kemudian, nyalakan lilin dan amati jalannya kertas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarlah jalannya kertas sinar, catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Kemudian, aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan berbentuk nyata pada layar dan terbalik. Kemudian, geser benda menjauhi cermin cekung, amati pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Ukurlah benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Pada jarak 15 cm, panjang bayangan benda adalah 5 cm. Pada jarak 20 cm, panjang bayangan benda adalah 4 cm. Pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda adalah 3 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangannya menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung. Kali ini saya akan melakukan percobaan selanjutnya, yaitu percobaan pembiasan cahaya. Alat dan bahan yang saya gunakan kali ini yaitu lampu senter, celah cahaya, balok kaca, kertas putih, busur derajat, lensa cembung, lensa cekung, layar, lilin, dan penggaris panjang. Percobaan pembiasan cahaya. Dengan balok kaca, pembiasan cahaya terjadi saat cahaya melewati dua medium berbeda. Misalnya dari udara ke kaca, karena kecepatan cahaya berubah, medium berbeda, arah cahaya juga berubah atau berbelok pada balok. Kaca cahaya dibelokkan saat masuk dan keluar sehingga jalurnya tampak bengkok. Inilah yang disebut pembiasan cahaya. Kemudian percobaan pembiasan cahaya dengan lensa cembung. Kemudian nyalakan lilin lensa cembung, membiaskan cahaya sehingga sinar sejajar dibiaskan dan berkumpul di satu titik fokus. Ketiga, benda diletakkan di dekat lensa bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Ini sebabnya lensa cembung digunakan untuk alat optik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Putri Aulia. Kali ini saya akan melakukan praktikum dengan judul lensa cembung dan cermin cekung. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan kali ini, yang pertama ada
meja optik lengkap, lensa cembung, cermin cekung, layar, dan sumber cahaya. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu menentukan jarak titik api lensa cembung, menentukan kekuatan lensa cembung, dan menentukan jarak titik api cermin cekung. Langkah percobaan. Langkah pertama, susunlah lensa dan letakkan di depan layar dan sumber cahaya. Nyalakan lilin, aturlah posisi benda dan lensa sedemikian rupa hingga benda layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Setelah bayangan paling tajam diperoleh, kita akan mengatur jarak benda, yaitu jarak dari lilin ke lensa dan jarak bayangan dari lensa ke layar. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan lilin untuk mendapatkan data yang berbeda. Pertama, jarak benda 3 cm dan jarak bayangannya 6 cm. Kedua, jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 4 cm. Ketiga, jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 3 cm. Dapat saya simpulkan, lensa cembung adalah lensa konvergen atau lensa yang mengumpulkan cahaya. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus dan kekuatan lensa dengan mencari bayangan nyata yang terbentuk pada layar secara otomatis menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata lensa cembung adalah 2,0 cm, sehingga kekuatan lensa yang dihasilkan yaitu 50 dioptri. Langkah percobaan. Langkah pertama, susun cermin cekung dan letakkan sumber cahaya atau lilin dan layar di depannya. Kemudian, nyalakan lilin, aturlah kedudukan lilin dan layar agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Ukurlah jarak benda yaitu dari lilin ke cermin dan jarak bayangan yaitu dari layar ke cermin. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan benda atau lilin. Pertama, jarak benda 4 cm, jarak bayangannya 6 cm. Kedua, jarak benda 4,8 cm, jarak bayangannya 4,8 cm. Ketiga, jarak benda 6 cm, jarak bayangan 4 cm. Dapat saya simpulkan, cermin cekung adalah cermin konvergen atau cermin yang menguntungkan cahaya yang dapat memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus cermin cekung dengan bayangan nyata yang berbentuk pada layar yang juga menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata cermin cekung adalah 2,4 cm. Cermin cekung memiliki titik api yang merupakan titik potong kertas sinar pantul. Secara umum, hasil kedua percobaan menunjukkan bahwa baik lensa cembung maupun cermin cekung dapat digunakan untuk membentuk bayangan nyata, asalkan benda diletakkan di luar titik fokus mereka, dan jarak fokusnya dapat ditentukan secara konsisten menggunakan persamaan yang sama.